Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1482 sampai tahun 1485. Bab 1482 Mengapa menculik Yi Yun. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Fendi Zanders saat ini telah membuat mereka benar-benar kehilangan ide untuk melawan. Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak boleh memprovokasi Fendi Zanders ini. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, semua orang di keluarga Du menjadi berantakan. Dan Du Yuan juga berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Fendi Zanders berjalan menuju posisi Du Yuan dengan langkahnya. Saat ini, penampilan Fendi Zanders juga sangat boros. Darah dari lukanya telah menodai pakaiannya menjadi merah. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak terpengaruh oleh luka ini, dan dia masih mendekati Du Yuan selangkah demi selangkah. Du Yuan mundur secara naluriah ketika dia melihat Fendi Zanders mendekat, tetapi setelah mundur 2 langkah, dia berjalan ke dinding. Ledakan. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Du Yuan berlutut di tanah dengan keras, dan kemudian berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, "Tuan Zanders, saya tahu saya salah, saya mohon, tolong lepaskan saya. Biarkan kamu pergi." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Du Yuan, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, "Mengapa aku harus melepaskanmu? Tuan Zanders, selama Anda bisa menyelamatkan hidup saya hari ini, saya bersedia memberi Anda semua properti keluarga Du kami. Saya masih memiliki simpanan 2 miliar di bank Swiss. Saya bisa memberi Anda semua uang ini." Titik petik 2. Du Yuan berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar. Setelah mendengar kata-kata Du Yuan, semua orang di keluarga Du membeku, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak tahu bahwa Du Yuan memiliki begitu banyak uang, dan sekarang bahkan seluruh keluarga Du mungkin tidak dapat memberikan uang tersebut. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Du Yuan, dan kemudian berkata dengan ringan, "Kamu harus tahu identitasku, apakah menurutmu aku akan menyukaimu dengan sedikit uang ini?" Du Yuan tertegun sejenak. Dia tahu bahwa Fendi Zanders memang tidak kekurangan uang, jadi dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, "Tuan Zanders, semua wanita di keluarga Du kami, selama Anda bisa menyukainya, saya bisa memberikannya kepada Anda. Saya punya 3 putri, semuanya sangat cantik, saya jamin kamu akan puas." Tidak ada yang mengira saat ini, Du Yuan bahkan akan mengorbankan putrinya sendiri untuk bertahan hidup. Dan Fendi Zanders tanpa sadar melirik ketiga wanita cantik yang bersembunyi di samping, wajah mereka penuh ketakutan saat ini. Harus dikatakan bahwa ketiga putri Du Yuan ini memang cantik, namun masih ada jarak tertentu antara mereka dan Qian Huizi. Fendi Zanders bahkan tidak tertarik pada Qian Huizi, jadi wajar saja dia tidak tertarik pada ketiga wanita ini. "Tuan Zanders, selama Anda mengizinkan saya pergi hari ini, tidak peduli wanita seperti apa dia, saya dapat membantu Anda." Di sisi lain, Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah Du Yuan, dan berkata dengan hampa, "Saya tidak terlalu tertarik dengan apa yang Anda katakan. Mulai sekarang, saya akan menanyakan apapun yang saya tanyakan, dan Anda akan menjawab apapun yang Anda inginkan." "Ingin? Pahami maksudku. Maksudnya, Ming, dimengerti, Tuan Zanders, saya akan menjawab apapun yang Anda minta, saya benar-benar tidak berani menyembunyikan apapun." Du Yuan berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat gugup. "Di mana Yi Yun sekarang?" Fendi Zanders bertanya Du Yuan dengan lembut. "Yi Yun." Du Yuan tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, wanita itu tidak lagi berada di rumah Du kita, dan orang-orang Rockefeller membawanya pergi tadi malam. Saya bertanya di mana Yi Yun berada." Fendi Zanders mengulangi dengan suara rendah. "Tuan Zanders, saya tidak yakin di mana Nona Yi Yun disembunyikan. Saya hanya tahu bahwa dia dibawa pergi oleh orang-orang Rockefeller." Du Yuan tampak sedikit gugup dan berkata kepada Fendi Zanders, "Tahukah kamu apa yang terjadi jika kamu berbohong padaku?" Fendi Zanders berkata dengan tenang. "Tuan Zanders, saya sudah seperti ini sekarang. Bahkan jika Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak akan pernah berani berbohong kepada Anda. Nona Yi Yun benar-benar telah dibawa pergi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya-tanyakan anggota keluarga Du kita yang lain, mereka semua tahu." Du Yuan berkata dengan sangat bersemangat. Fendi Zanders memandang Du Yuan dengan ringan. Dia tahu jika Yi Yun benar-benar ada di tangan Du Yuan sekarang, menurut karakter Du Yuan, dia pasti akan memberi Fendi Zanders kesempatan untuk hidup, jadi Yi Yun seharusnya sudah dipindahkan saat ini. "Ke atas. Kenapa kamu menculik Yi Yun?" Fendi Zanders memandang Du Yuan dan terus bertanya. Ekspresi wajah Du Yuan agak aneh, lalu dia berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, tidak ada permusuhan antara saya dan Nona Yi Yun, dan tidak ada permusuhan antara saya dan Nona Yi Yun. Itu berarti alasan aku tidak punya alasan untuk menculik Nona Yi Yun. Wei Yong memintaku melakukan semua ini, jika aku tidak melakukan apa yang diinginkan Wei Yong, keluarga Du kita akan dipermainkan sampai mati oleh Rockefeller, dan aku juga terpaksa menculik Nona Yi Yun. Kalau begitu tahukah kamu mengapa Wei Yong menculik Yi Yun?"
Fendi Zanders memandang Du Yuanyuan dan terus bertanya. Setelah mendengar kalimat ini, Du Yuanyuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, apa yang dikatakan Wei Yong kepada saya adalah bahwa Nona Yiyun adalah wanitamu. Jika Qian Huizi mengetahui tentang penculikan Nona Yiyun oleh keluarga Du kami, dia pasti akan menghubungi Anda sesegera mungkin, maka Anda akan datang ke Xiangjiang untuk menyelamatkan Nona Yiyun, dan kami akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Anda di Xiangjiang. Titik petik 2. Seperti yang diharapkan. Fendi Zanders mengangguk sedikit, tetapi tidak melanjutkan mengatakan apapun. Karena ini persis seperti dugaan Fendi Zanders, alasan mengapa Wei Yong memilih untuk menculik Yiyun bukan untuk menggunakan Yiyun untuk mengancam Fendi Zanders, tetapi untuk memikat Fendi Zanders dari pedalaman ke Xiangjiang. Karena Rockefeller memiliki pengaruh lebih besar di Xiangjiang, tetapi tidak ada koneksi di sekitar Fendi Zanders yang dapat digunakan. Baik Qinlan, Liu Qing, atau bahkan Fang Zihua dan Ye Juechen tidak banyak membantu. Wei Yong telah memahami penelitian Fendi Zanders. Dia merasa jika Fendi Zanders lepas dari bantuan orang-orang ini, maka Fendi Zanders akan menjadi orang biasa. Sayang sekali Wei Yong terlalu meremehkan Fendi Zanders. Fendi Zanders saat ini tidak lagi sama dengan Fendi Zanders sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Du Yuanyuan, Qian Huizi juga sangat terkejut. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia hanyalah pion. Semua rencananya telah diketahui Wei Yong, tapi Wei Yong berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkannya. Jika bukan karena kekuatan Fendi Zanders yang sangat menakutkan, maka Qian Huizi lah yang menjadi sumber kematian Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya sudah memberitahu Anda apa yang saya ketahui dan apa yang dapat saya katakan kepada Anda, bisakah Anda melepaskan saya? Du Yuanyuan bertanya pada Fendi Zanders dengan gugup. Aku benar-benar tidak punya konflik apapun denganmu, tapi bukan terserah aku apakah aku bisa melepaskanmu. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu menoleh ke Qian Huizi dan berkata, biarkan orang-orang ini ditangani olehmu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders keluar dari Villa Du. Akhir bab ini. Bab 1483 Bab 1483 musuh. Karena dia baru saja mengalami pertarungan dengan Liu Yun, Fendi Zanders masih sedikit lemah sekarang, dan dia perlu istirahat. Qian Huizi tidak menyangka Fendi Zanders masih bisa memikirkan dirinya sendiri saat ini, dan hatinya sangat tersentuh. Tapi selain tergerak, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Qian Huizi berjalan tepat di depan Du Yuanyuan dan menatapnya dengan dingin. Lagi pula, dia sudah lama menunggu hari ini. Keiko, kamu apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa, aku pamanmu, saudara ayahmu, kita satu keluarga. Du Yuanyuan bisa merasakan tatapan mematikan di mata Qian Huizi, jadi dia berteriak pada Qian Huizi dengan sangat bersemangat. Ketika Qian Huizi mendengar kata-kata Du Yuanyuan, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, pada saat ini, tahukah kamu bahwa kamu adalah pamanku? Ketika kamu dan Wei Yong bekerja sama untuk membunuh ayahku, kamu mengapa melakukannya kamu lupa? Mengapa kamu lupa ketika kamu akan memberikanku kepada Wei Yong sebagai mainan? Mengapa kamu tidak ingat bahwa dia adalah wanita saudara laki-lakimu ketika kamu membunuh ibuku? Du Yuanyuan tertegun ketika mendengar kata-kata Qian Huizi, karena dia tidak tahu bahwa Qian Huizi telah menyelidiki apa yang terjadi tahun itu. Bahkan anggota keluarga Du tidak menyangka Du Yuanyuan berkolusi dengan Wei Yong untuk membunuh ayah Qian Huizi. Keiko, aku benar-benar terpaksa tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Kamu juga tahu siapa Wei Yong. Jika aku tidak melakukan apa yang diinginkan Wei Yong, akulah yang akan mati. Aku benar-benar tidak punya. Ngomong-ngomong, apa menurutmu aku menginginkan ini? Du Yuanyuan berkata kepada Qian Huizi dengan sangat bersemangat. Kamu tidak ingin terlihat seperti ini. Qian Huizi mencibir, lalu berkata dengan ringan, sudah waktunya, apakah kamu masih berencana berbohong padaku? Aku benar-benar tidak berbohong padamu, semua ini adalah ide Wei Yong lah yang ingin menduduki ibumu. Du Yuanyuan berkata dengan keras. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kaulah yang memprovokasiku, dan kau membius anggur Wei Yong. Itu sebabnya Wei Yong memperkosa ibuku. Kalau tidak, hubungan antara ayahku dan Wei Yong saat itu sangat baik. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Mata indah Qian Huizi melebar, dan dia berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. Du Yuanyuan tercengang lagi setelah mendengar kata-kata Qian Huizi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qian Huizi bahkan mengetahui hal ini. Dulu, kamu melihat ayahku dan Wei Yong terlalu dekat, dan kakekku selalu optimis terhadap ayahku, jadi kamu merencanakan hal ini untuk membunuh orang tuaku dan bahkan ayahmu. Untuk menjadi patriark keluarga Du, kamu benar-benar gila. Chieko berteriak keras. Apa? Ayahku dibunuh oleh kakak laki-lakiku. Apakah ini nyata? Bagaimana bisa kakak melakukan hal seperti itu? Sejenak, semua orang di keluarga Du menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kamu, apakah kamu punya bukti untuk ini? Ekspresi wajah Du Yuanyuan sedikit gugup, dan dia tergagap dan berteriak pada Qian Huizi. Aku tidak butuh bukti apapun. Qian Huizi menjawab dengan hampa, lalu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Du Yuanyuan. Du Guangyuan tercengang saat melihat Qian Huizi mengeluarkan pistolnya, karena dia tidak pernah menyangka Qian Huizi masih memiliki pistol. Faktanya, Chieko selalu membawa pistol ini, karena pistolnya sangat kecil dan mudah dibawa.
Tapi Chieko tidak membawa pistol ini untuk membunuh orang, tapi untuk mencegah dirinya mengakhiri hidupnya sendiri ketika dia terpojok suatu hari nanti, agar dia tidak menjadi mainan orang lain. Namun Qian Huizi tidak pernah membayangkan kalau dia benar-benar menggunakan pistol ini, namun kali ini dia tidak berniat bunuh diri, melainkan membunuh seseorang. Keiko, menurutku kamu mungkin salah memahami apa yang terjadi saat itu. Sebenarnya hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan, dan aku bisa menebusnya? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan-jangan bunuh aku, hanya karena aku sudah menjagamu bertahun-tahun, kan? Du Yuan berlutut di tanah dan meneriaki Qian Huizi dengan ekspresi sangat gugup. Bukankah kamu menjagaku hanya untuk menyenangkan Wei Yong? Kamu bahkan bilang ingin menjagaku. Kamu benar-benar menjijikkan. Qian Huizi berteriak dengan jijik, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dengan suara keras, peluru itu menembus kepala Du Yuan dalam sekejap. Du Yuan jatuh ke tanah dengan keras. Keluarga Du yang hadir semuanya tercengang setelah melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa memang ada pertikaian berdarah antara Qian Huizi dan Du Yuan, tidak ada yang mengira bahwa Qian Huizi benar-benar berani membunuh Du Yuan, dan dia melakukannya di depan begitu banyak anggota keluarga Du. Setelah Qian Huizi membunuh Du Yuan, tubuh halusnya gemetar sepanjang waktu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan emosinya, ada semacam kegembiraan balas dendam di wajahnya, tetapi yang lebih besar adalah rasa takut untuk membunuh. Panggil. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Qian Huizi untuk pulih dari perasaan aneh ini, dan kemudian menatap anggota keluarga Du lainnya dengan ekspresi kosong. Saat ini, semua orang di keluarga Du memandang Qian Huizi dengan ketakutan yang tidak normal. Hubungan mereka dengan Qian Huizi sebelumnya tidak begitu baik. Sekarang Qian Huizi memiliki Fendi Zanders di belakangnya. Karena dia berani menyerang Du Yuan, Keiko, dulu. Hal-hal itu dulu tidak ada hubungannya dengan kita, kita tidak mengetahuinya. Salah satu pria parubaya yang memiliki hubungan baik dengan ayah Qian Huizi mengumpulkan keberaniannya dan berteriak. Qian Huizi memandang pria parubaya itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata tanpa ekspresi, mulai hari ini, saya akan mengambil keputusan akhir tentang keluarga Du, apakah Anda punya pendapat? Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berani berbicara. Saya bertanya apakah Anda punya komentar? Chieko mengulanginya dengan suara dingin. Kami tidak punya keluhan. Ya, kami tidak keberatan. Pada awalnya, posisi patriark seharusnya menjadi milik ayahmu. Wajar jika kamu menjadi patriark keluarga Du kami. Pada saat ini, semua orang di keluarga Du menggelengkan kepala seolah-olah mereka telah mengubah wajah mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Qian Huizi menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan ke dalam villa. Akhir bab ini. Bab 1484. Bab 1484 diharapkan. Di sisi lain, di villa tertentu di kota Nanyuan. Seorang pria parubaya duduk di sofa, menonton TV dengan ekspresi serius, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pria parubaya itu terlihat sangat biasa. Jika dia ditempatkan di tengah keramaian, dia pasti bisa berbaur dengan cepat. Sederhananya, pria parubaya ini adalah wajah yang populer, tipe wajah yang sekilas akan Anda lupakan. Namun pria parubaya biasalah yang mengendalikan kemampuan grup perusahaan yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi Zonghai. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, dia dapat mengubah situasi seluruh Provinsi Zonghai. Namun, orang ini tidak lain adalah Wei Yong, orang yang bertanggung jawab atas Rockefeller di Provinsi Zonghai yang telah berusaha sekuat tenaga untuk ditemukan oleh Fendi Zanders. Ding dong. Bel pintu berbunyi. Wei Yong memandang ke pintu dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan masuk ke ruang kerja, lalu menekan tombol di meja. Pintu villa terbuka. Wei Xiaotian masuk ke villa dengan tergesa-gesa, dan berteriak sambil berjalan, Tuan Wei, berita dari Xiangjiang telah datang, ada yang tidak beres. Meskipun Wei Xiaotian adalah juru bicara Wei Yong, sebenarnya Wei Xiaotian belum pernah bertemu Wei Yong, dan cara keduanya bertemu selalu seperti ini. Wei Yong ada di ruang belajar dan Wei Xiaotian berdiri di luar ruang belajar. Loudspeaker memungkinkan Wei Xiaotian mendengar kata-kata Wei Yong. Tentu saja, frekuensi Wei Xiaotian bisa datang ke villa ini juga sangat terbatas. Wei Yong akan berpindah tempat sesekali, bahkan nomor teleponnya akan berubah sewaktu-waktu. Jadi jika Wei Yong tidak ingin Wei Xiaotian menemukannya, Wei Xiaotian tidak punya cara untuk menemukannya. Jika bukan karena situasinya sangat mendesak kali ini, Wei Xiaotian tidak akan datang ke sini. Bagaimana situasi di sana sekarang? Wei Yong bertanya dengan ringan. Fendi Zanders mengalahkan Liu Yun dan juga membunuh Du Yuan. Wei Xiaotian berkata dengan tergesa-gesa. Fendi Zanders ini agak menarik, tapi kamu tidak perlu khawatir, ini semua sesuai ekspektasiku. Wei Yong berkata dengan sangat tenang. Apakah ini semua sesuai ekspektasimu? Ekspresi wajah Wei Xiaotian agak terkejut. Benar, orang-orang dari keluarga Du dan Liu Yun itu baru saja menguji kekuatan Fendi Zanders. Saya berencana untuk menyerahkan sisanya kepada penanggung jawab di Xiangjiang, kata Wei Yong lembut. Tuan Wei, mengapa Anda menyerahkan Fendi Zanders kepada orang-orang di Xiangjiang?
Menyingkirkan Fendi Zanders adalah pencapaian yang luar biasa. Bukankah orang-orang di atas selalu menganggap Fendi Zanders sebagai masalah serius? Mengapa Anda menyerah dalam hal ini? Hal baik. Bagaimana dengan peluangnya? Wei Xiaotian bertanya dengan ragu. Menyingkirkan Fendi Zanders memang merupakan pencapaian besar, tetapi jika gagal, itu akan mengambil risiko yang sangat besar, dan bahkan mungkin mengorbankan nyawa Anda sendiri, jadi masalah ini itu sendiri adalah pedang bermata dua. Wei Yong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya sudah tua, jadi bagaimana jika saya menyingkirkan Fendi Zanders? Peluang untuk naik sangat rendah, jadi saya tidak akan berdebat dengan mereka, diam-diam tonton saja pertunjukannya. Jadi, Tuan Wei, itu yang Anda rencanakan. Wei Xiaotian tidak bisa menahan senyum. Faktanya, tujuan Wei Yong sangat sederhana. Menyingkirkan Fendi Zanders adalah ancaman yang berkurang bagi Wei Yong, jadi dia memikat Fendi Zanders ke Xiangjiang. Gunakan kekuatan untuk menyingkirkan Fendi Zanders, sehingga Wei Yong dapat memperoleh manfaatnya menjadi seorang nelayan. Xiaotian, aku sudah tua sekarang, dan aku mungkin tidak akan bisa bekerja selama beberapa tahun, dan kamu telah bersamaku paling lama, dan kamu paling tahu situasi di Provinsi Zonghai, jadi ketika aku pensiun, aku akan merekomendasikanmu ke markas besar, jangan impulsif atau membuat kesalahan akhir-akhir ini, mengerti? Wei Yong berkata perlahan. Setelah Wei Xiaotian mendengar kata-kata Wei Yong, wajahnya menjadi sedikit bersemangat, dan dia mengangguk cepat dan berkata, Tuan Wei, aku mengerti maksudmu, dan aku pasti akan bekerja keras. Oke, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu bisa pergi dulu. Wei Yong berkata dengan lembut. Bagus. Wei Xiaotian setuju, lalu berbalik dan pergi. Saat Wei Xiaotian keluar dari villa, Wei Yong keluar dari ruang kerja, dan melihat keluar jendela tanpa ekspresi. Kaca di Villa Wei Yong terbuat dari bahan khusus, bagian dalamnya tidak dapat dilihat dari luar, dan kacanya sendiri juga anti peluru. Setelah beberapa saat, Wei Yong mengeluarkan ponselnya dan menghubungi penanggung jawab Xiangjiang, lalu menjelaskan secara singkat apa yang dikatakan Wei Xiaotian tadi. Fendi Zanders, kamu masih terlalu muda. Begitu kamu memasuki Xiangjiang, kamu tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Setelah meletakkan telepon, Wei Yong menghela nafas pelan. Di sisi lain, Qian Huizi kembali ke villa setelah berurusan dengan keluarga Du. Saat ini, villa tersebut sudah tidak ramai lagi sebelumnya, karena keluarga Du sudah tidak berani lagi tinggal di sini. Jadi sekarang hanya Qian Huizi dan Fendi Zanders yang tersisa di villa. Mungkin karena pertarungan barusan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders sudah terbaring di sofa dan tertidur saat ini. Melihat Fendi Zanders sudah tertidur, Qian Huizi tidak mengganggu Fendi Zanders, melainkan duduk diam di samping Fendi Zanders dan menunggu Fendi Zanders bangun. Qian Huizi tahu betul di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Fendi Zanders, dia tidak akan pernah membalas dendam secepat ini, jadi Qian Huizi berterima kasih kepada Fendi Zanders dari lubuk hatinya saat ini. Setelah lebih dari setengah jam, Fendi Zanders akhirnya membuka matanya perlahan, lalu menoleh untuk melihat Qian Huizi di sebelahnya, dan bertanya dengan kosong, apakah semuanya sudah beres? Tuan Zanders, saya membunuh Du Yuan. Jawab Chieko dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qian Huizi, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara Qian Huizi dan Du Yuan, dan ini tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Qian Huizi melanjutkan, Tuan Zanders, saya baru saja membelikan Anda pakaian baru, dan air mandi juga telah disiapkan untuk Anda. Anda bisa mandi. Baru saja Fendi Zanders punya banyak luka di tubuhnya selama pertempuran dengan Liu Yun. Meskipun luka ini tidak fatal, semuanya berdarah, dan pakaian Fendi Zanders juga compang camping. Qian Huizi yang berhati-hati telah membantu Fendi Zanders Maple menyiapkan semuanya. Bagus. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Harus dikatakan bahwa villa keluarga Du ini memang sangat mewah. Luas kamar mandinya bisa lebih dari 100 meter persegi, bahkan lebih besar dari luas rumah keluarga biasa. Di tengah kamar mandi terdapat kolam renang berisi air panas mengepul. Kolam renangnya juga sangat besar, bahkan lebih besar dari kolam renang di pemandian tempat Fendi Zanders pergi. Dan yang tidak disangka Fendi Zanders adalah ada beberapa tempat tidur air di sudut kamar mandi, dan di sudut itu ada beberapa benda yang bisa digunakan untuk berolahraga di atas tempat tidur. Akhir bab ini. Bab 1485. Bab 1485 Pembayaran kembali Chieko, saya tidak menyangka Du Yuan ini cukup pandai bermain. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, lalu melepas pakaiannya dan berjalan ke kolam renang. Saya harus mengatakan bahwa kolam renang ini memang sangat nyaman, jauh lebih nyaman dibandingkan bathtub di rumah Fendi Zanders. Dan kolam renangnya juga memiliki fungsi pijat tersendiri yang bisa membuat Anda rileks sepenuh hati. Saat Fendi Zanders sedang menikmati pemandian yang sangat mewah ini, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Setelah Fendi Zanders mendengar gerakan itu, dia tertegun sejenak. Segera setelah itu, pintu kamar mandi dibuka dari luar, dan Qian Huizi masuk dengan telanjang kaki. Saat ini, Chieko hanya mengenakan handuk mandi berwarna putih, bahunya yang mulus dan mulus, puncak kembarnya yang montok dan menarik, serta kakinya yang ramping dan indah semuanya terekspos ke udara.
Sosok Chieko sendiri memang sangat menarik, apalagi saat ini ia hanya mengenakan handuk mandi, membuat jantungnya semakin berdebar tak terkendali. Mengikuti langkah Chieko yang centil, dadanya yang penuh sedikit bergetar, terlihat jelas wanita ini tidak memakai celana dalam sama sekali, begitu handuk mandinya dilepas pasti kosong. Fendi Zanders secara naluriah meraih handuk di sampingnya dan melingkarkannya di pinggangnya, lalu bertanya pada Qian Huizi dengan ekspresi bingung, "Mengapa kamu masuk?" "Tuan Zanders, saya di sini untuk membantu Anda mandi." Ekspresi wajah Chieko agak malu-malu, dan dia berkata dengan suara yang seksi dan memikat. Walaupun sosok Qian Huizi sangat seksi dan pakaiannya juga sangat seksi, namun nyatanya Qian Huizi selalu dilindungi oleh Du Yuan, dan dia tidak pernah mengalami hal seperti itu sama sekali, jadi tentu saja dia sedikit gugup dengan hal ini. "Waktu. Apakah kamu datang untuk membantuku mandi?" Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada tak berdaya, "Apa, aku tidak perlu mengganggumu untuk mandi, aku bisa melakukannya sendiri, kamu harus keluar." "Tuan Zanders, apakah Anda tidak mengerti maksud saya?" Sambil berbicara, Qian Huizi berjalan menuju Fendi Zanders dengan sikap menawan. Faktanya, Qian Huizi tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia memiliki kesempatan membunuh Du Yuan untuk membalaskan dendam orang tuanya adalah karena Fendi Zanders, jadi dia bersedia mendedikasikan tubuhnya untuk Fendi Zanders saat ini. Ini bukan karena dia terpaksa tidak berdaya, tapi karena kesediaannya. Karena itulah Chieko muncul di kamar mandi dengan memakai handuk mandi. Saat ini, rambut Chieko digulung tinggi, payudaranya yang montok, kakinya yang indah, dan wajahnya yang halus tampak begitu memikat. Qian Huizi masih sangat percaya diri dengan sosoknya, jadi dia merasa selama Fendi Zanders adalah pria normal, tidak ada cara untuk menolak dirinya sendiri. Qian Huizi berinisiatif untuk berjalan di depan Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, mulai sekarang, saya akan menjadi milik Anda, dan saya akan mendengarkan apapun yang Anda inginkan. Jangan lakukan ini." Fendi Zanders berteriak dengan nada patah-patah. Kita harus tahu bahwa Fendi Zanders baru saja membereskan hubungannya dengan Yi Yun, dan sekarang Fendi Zanders tidak mungkin melakukan kesalahan lagi, jadi tentu saja tidak mungkin dia menerima kebaikan Qian Huizi. "Tuan Zanders, apakah kamu membenciku?" Qian Huizi bertanya pada Fendi Zanders dengan bingung. "Aku tidak membencimu," kata Fendi Zanders tak berdaya. "Tuan Zanders, saya belum pernah tidur dengan pria lain. Ini pertama kalinya bagi saya. Tubuh saya sangat bersih." Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. "Bukan ini yang aku bicarakan sekarang. Aku akui kamu memang sangat cantik, dan sosokmu juga sangat seksi, tapi aku sudah punya pacar, dan aku tidak ingin melakukan apapun yang menyakiti pacarku sekarang. Jadi kamu tidak perlu melakukannya." Fendi Zanders memandang Qian Huizi dan menjelaskan. "Jadi ini ya." Qian Huizi memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dan setelah menyadari keanehan tubuh Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan senyum genit, dan berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, tubuhmu masih sangat jujur. Ini hanya sebuah reaksi biasa." Fendi Zanders buru-buru memblokirnya, dan menjelaskan dengan nada canggung. "Tuan Zanders, aku bisa menjadi kekasihmu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang kita berdua," kata Qian Huizi kepada Fendi Zanders setelah ragu-ragu sejenak. "Tidak." Fendi Zanders melambaikan tangannya tanpa daya. Dan mata Qian Huizi jelas menunjukkan sedikit kekecewaan, dan dia berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, izinkan saya membantu Anda mandi. Saya bisa melakukannya sendiri, sebaiknya Anda keluar dulu." Fendi Zanders menekan keinginan di dalam hatinya untuk mendorong Qian Huizi ke bawah, dan menjawab dengan suara rendah. Qian Huizi bisa merasakan bahwa Fendi Zanders mungkin benar-benar tidak tertarik padanya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik perlahan dan keluar dari kamar mandi. Ketika Fendi Zanders melihat Qian Huizi keluar dari kamar mandi, dia menghela nafas lega. Fendi Zanders benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dalam situasi ini sekarang. Lagi pula, wanita cantik seperti Qian Huizi menawarkan diri untuk datang ke rumahnya. Bagaimana mungkin ada orang yang menolak? Fendi Zanders juga pria normal, jadi dia tentu ingin menaklukkan kecantikan yang begitu dingin. Hanya saja Fendi Zanders masih memiliki sedikit ketenangan di hatinya, dan akhirnya dia mengendalikan dorongan hatinya. Setelah lebih dari setengah jam, Fendi Zanders akhirnya keluar dari kamar mandi. Kali ini, Qian Huizi juga berpenampilan rapi, mengenakan congsam putih, sosoknya yang bergelombang dan seksi terekspos sepenuhnya, dan wajahnya yang memikat membuat orang merasa pusing. Saat ini, Fendi Zanders bahkan menyesali keputusannya di kamar mandi tadi. "Tuan Zanders, apakah kamu keluar?" Setelah melihat Fendi Zanders keluar, Qian Huizi buru-buru berdiri dan menghampiri tubuh Fendi Zanders, lalu mengeluarkan pakaian yang telah dia siapkan untuk Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, izinkan saya mengenakan pakaian itu untuk Anda." "Bagus." Fendi Zanders mengangguk sedikit. Dan Qian Huizi melepas handuk mandi Fendi Zanders tanpa berpikir panjang. Saat handuk dilepas, Fendi Zanders menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian dalam. Adegan itu langsung menjadi canggung. Tapi Qian Huizi tidak menanggapi, dan dengan hati-hati membantu Fendi Zanders mengenakan pakaian, bahkan pakaian dalam. Waktu berpakaian hanyalah siksaan bagi Fendi Zanders.
Anda berdiri telanjang di depan wanita cantik seksi, dan jarak dari wanita cantik seksi ini hanya beberapa sentimeter, dan Anda akan membawa beberapa anggota tubuh dari waktu ke waktu. Menyentuh, aroma samar tubuh Qian Huizi juga terus-menerus menstimulasi saraf Fendi Zanders, tetapi Anda tidak dapat berbuat apa-apa, perasaan ini sungguh terlalu tersiksa. Setelah berpakaian, Fendi Zanders langsung duduk di sofa.